Big match setelah berakhir dan akhirnya Arema bisa membawa 3 poin dari kemenangan atas Persib Bandung dan gol dicetak oleh Dendi pada menit ke-17. Saya ada beberapa catatan untuk kedua tim baik Persib baik Arema karena saya menonton pertandingannya secara full. Jadi saya bisa untuk review atau memberikan pendapat saya mengenai pertandingan kemarin. Ada beberapa catatan penting saya bahas dari mengalir aja ya. Persib Bandung di line up sebenarnya saya sudah sedikit kurang setuju dengan pelatih Albert Renner. Ini boleh dibilang pertama kali saya nggak setuju. Kenapa? Karena menurunkan Vizcara kembali lagi di sayap kiri. Kalau kalian mau lihat video-video saya yang Persib lawan Persija, lalu Persib lawan Persiraja Banda Aceh, itu saya membahas nama Vizcara di 2 konten saya sebelum ini. Kalian bisa cek. Di sini saya bilang kalau Vizcara itu nggak cocok bermain di sayap. Dan saya juga sudah membuat preview pertandingan untuk Arema dan Persib ini bahwa pertandingan ini akan bermain adu pemain sayap. Baik Arema yang mempunyai sayap yang cukup luar biasa dan Persib Bandung juga sayapnya luar biasa. Tapi di sini justru menurut saya Vizcara ditaruh di sayap justru malah tidak menjalankan aliran bola dari serangan Persib Bandung, terutama di babak pertama. Kalau kalian menonton pertandingannya, apakah Persib Bandung banyak menyerang dari sisi sebelah kiri? Enggak. Persib Bandung justru menyerangnya selalu dari sisi sebelah kanan, Febri Haryadi, selalu. Dan kalian bisa hitung berapa sentuhan bola Vizcara menyentuh bola atau minimal membawa bola. Kalian bisa hitung atau lihat cuplikan ulangnya apakah Vizcara banyak memberikan kontribusi di sisi sayap sebelah kiri Persib Bandung. Nah ini yang saya katakan bahwa Vizcara ini enggak, menurut saya ya, ini pendapat saya, Vizcara ini di 2 pertandingan terakhir lawan Persija lalu lawan Persiraja walaupun jadi pemain pengganti nggak kelihatan sama sekali bermain di sayap dan ini kembali lagi diturunkan dan Vizcara sudah dimainkan sebanyak 12 kali dan hanya baru memberikan 1 assist aja, sedangkan Beckham Putra itu sudah memberikan 2 gol dan 1 assist. Mungkin memang ada perkecualian sendiri untuk pelatih dari Persib Bandung kenapa nggak memainkan Beckham. Cuma kalau menurut saya kenapa Beckham nggak dicoba untuk diturunkan sebagai starter karena Arema ini pemain sayapnya cepat-cepat dan butuh juga pertahanan dari Persib Bandung yang sayapnya juga cepat dan Vizcara ini nggak punya speed yang cukup tinggi. Dia tuh tipikal yang kalau boleh aku bilang tipikal passing-passing gitu yang bermain di tengah gitu. Tapi ini jadikan sayap dan kontribusinya sangat tidak ada. Ya sangat mudah apalagi gol dari Dendi juga dari sayap sebelah kanan ya. Itu menurut catatan saya untuk masalah line up dari Persib Bandung seperti itu. Lalu Arema Malang di sini Fortes sangat luar biasa, walaupun tidak banyak peluang dari Fortes, tapi aliran bola itu banyak dilakukan oleh Fortes. Jadi Fortes itu di pertandingan kali ini bukan hanya sebagai target man, tapi juga sebagai pengalir bola untuk Arema Malang. Nah, jika Arema Malang punya Fortes, sebenarnya di Persib itu ada Castillion yang tipenya sama. Castillion dan Fortes, bukan Wender Luis. Kalau Wender Luis saya sudah katakan di video saya sebelumnya, bahwa Wender Luis ini tipe pembuka celah di lini pertahanan Arema Malang agar memancing gitu, kebuka. Nah akhirnya Castillion memang saya nggak komentari ya masalah Castillion dengan Wender Luis, tapi kalau yang saya lihat mendingan Castillion dimainkan ketimbang diganti. Karena apa? Karena di babak kedua setelah Castillion diganti pada menit 46 ya, diganti oleh Beckham Putra, itu justru Persib Bandung melakukan penyerangannya lebih monoton. Karena apa? Di lini depan tidak ada sosok Castillion yang biasanya bisa menahan bola. Ini nggak ada. Sedangkan Wender Luis, apakah banyak peluangnya? Nggak ada peluang dari Wender Luis yang jangankan peluang gol. Shoot aja sangat minim dari Wender Luis. Karena apa? Di press habis-habisan Wender Luis ini. Nah sekarang siapa target man dari Persib Bandung? Itu yang saya nggak lihat setelah Castillion diganti. Karena Beckham Putra juga waktu itu masih dimainkan di sisi tengah ya, Febriardi di kanan, kiri tetap Vizcara. Nah, yang menarik lagi, pada menit 61, itu by the way, Arema luar biasa ya, bermainnya di lini pertahanan dan lini tengahnya luar biasa, cakep, rapet. Tapi kembali lagi, di menit 61,
ini juga pertanyaan bagi saya, kenapa Feby Haryadi diganti dan Vizcara tetap dimainkan? Ini juga menjadi pertanyaan saya. Karena kalau saya lihat waktu Feby Haryadi ditarik keluar, itu raut mukanya itu tampak seperti kesal atau emosi karena diganti. Jadi kesimpulannya Feby Haryadi itu diganti bukan karena dia capek atau cedera, menurut saya bukan. Tapi karena memang murni dari strategi dari pelatih Persib. Dan Feby Haryadi kan kalau boleh dibilang selalu bermain, boleh dibilang apa ya, full tim ya, full time. Jarang diganti lah Feby Haryadi, kecuali kalau Persib sudah menang mungkin diganti. Nah ini diganti oleh Erwin Ramdhani. Oke, Erwin Ramdhani ini pemain muda yang bisa bermain di sayap kanan juga ya. Dan kembali lagi Adri Idrus juga dimainkan, diganti Zalnando. Nah di sini di lini pertahanan itu sebenarnya Persib udah gak ada masalah menurut saya. Karena apa? Semenjak gol dari Dendi di menit 17, itu Persib benar-benar menggempur habis pertahanan dari Arema. Jarang sekali Persib Arema melakukan serangan yang berbahaya, itu jarang sekali setelah unggul Arema 0-1. Nah, berarti kalau boleh disimpulkan dengan pergantian Adri Idrus dan Zalnando, ini nggak terlalu berpengaruh lah. Saya nggak komentari, karena lini pertahanan Persib Bandung ini sudah aman. Tapi mungkin dengan bermainnya Adri Idrus, itu memang banyak membantu untuk penyerangan Persib Bandung. Itu. Dan pada menit 71, Vizcara akhirnya diganti Fred Butuan. Nah, kalau saya lihat, akhirnya Beckham Putra itu kalau nggak salah tetap bermain di tengah, Fred Butuan di kiri, dan Erwin Ramdhani di kanan. Beckham Putra, kalau saya lihat cara permainannya itu lebih leluasa kalau bermain di sayap kiri, menurut saya ya. Ini menurut saya Beckham Putra. Karena saya lihat saat lawan Persija itu Beckham Putra luar biasa banyak sekali peluang jika bermain di sayap kiri dan Feby Haryadi di sayap kanan. Tapi kembali lagi ini pelatih yang lebih paham, saya hanya pengamat sepak bola, jadi saya hanya melihat Beckham Putra tidak ada peluang melakukan shoot. Itu saat bermain dari menit 46. Tidak boleh dibilang nggak ada peluang yang berarti banget untuk Beckham Putra bisa mencetak gol, nggak ada. Nah itu yang saya katakan bahwa Castillion diganti, Wender Luiz dijadikan sebagai target man. Karena setelah menit 80 ke atas, itu Persib Bandung sudah mulai bermain kayak bukan strategi yang biasa dia mainkan. Jadi sudah long ball aja. Kalau kalian perhatikan dari menit 80 ke atas, Persib itu bermain long ball terus. Dan yang dijadikan target man, Wender Luiz. Sedangkan Wender Luiz itu bukan tipe seperti Castillion yang bisa menahan bola dan mengontrol bola dengan baik, yang punya body balance yang tinggi. Karena Wender Luiz ini tipenya ya pelari sebenarnya, pembuka celah. Nah ini yang saya menit-menit akhir itu ya Persib Bandung saya sudah menebak, wah kalau kayak gini susah. Karena Wender Luiz pun sudah dijaga ketat, bola diarahkan ke Wender Luiz, sedangkan Wender Luiz nggak bisa mengalirkan bola, jadi mati. 80 ke atas itu Persib Bandung justru melakukan penyerangannya lebih kurang kalau saya lihat. Karena ya bermainnya sudah mulai oportunis, kalau boleh dibilang long ball terus. Passing ke tengah pun ya jarang. Sekarang pemain yang paling tinggi siapa sih di Persib Bandung? Paling Wender Luiz aja. Sisanya ya boleh dibilang pendek-pendek kan. Nah itu kalau main bola-bola atas ya itu saya masih menjadi tanda tanya juga. Jika memang harus bermain long ball ya mungkin kalau Castillion masih bermain masih oke. Karena dia tipe yang suka dengan bola-bola atas kalau boleh dibilang. Tapi kalau Wender Luiz bukan tipenya untuk menerima bola-bola atas. Dan dari menit boleh dikatakan babak kedua deh. Babak kedua itu kan Arema Malang memang bermain lebih bertahan. Jadi Arema Malang ini lebih memanfaatkan serangan balik atau target man ke Fortes, biar Fortes yang mengontrol aliran bola di lini tengah. Jadi ini Fortes banyak membantu pertahanan ya. Maksudnya pertahanan itu di lini tengah, bukan di lini belakang. Tapi Fortes ini kan di lini depan, itu banyak membantu sampai ke lini tengah. Jadi begitu bola udah dipegang Fortes, nah itu sudah, kalau boleh dibilang sudah mulai panik. Dari Persib Bandung sedikit panik kalau Fortes yang megang bola. Dan buktinya banyak terjadi, ya peluangnya dikit Arema. Tapi peluangnya itu bisa dimaksimalkan oleh pemain Arema. Ini yang saya lihat kemarin. Peluang banyak. Apakah Persib banyak peluang? Ya kalau menurut saya nggak terlalu banyak peluang juga. Karena menyerang, memang banyak menyerang, melakukan tekanan bola.
bola aja mungkin didominasi oleh Persib Bandung di pertandingan kali ini karena posisinya sudah ketinggalan di menit-menit awal ya. Jadi apakah banyak peluang Persib Bandung? Menurut saya nggak terlalu banyak peluang karena menyerangnya itu ya selalu kandas aja di depan. Jadi melakukan penyerangan nggak pernah benar-benar bisa membahayakan gawang dari Arema. Jadi begitu sampai depan atau memegang bola ya sudah sampai depan hilang, atau buntu lah, garis kerasnya itu buntu lah kesimpulannya. Jadi kalau boleh dibilang di sini yang paling bekerja keras, yang paling kelihatan banget untuk Persib Bandung itu Klok. Dia yang membantu penyerangan, dia yang membantu pertahanan, yang membantu mengalirkan bola itu Klok. Sudah, sisanya saya nggak melihat pemain-pemain dari Persib Bandung yang bisa dikatakan cukup berbahaya, itu nggak ada, hanya Klok saja. Tapi kalau dari Arema Malang, sekalinya melakukan serangan, itu bisa dikatakan lebih banyak pemain yang cukup berbahaya untuk Persib Bandung. Dan di sini pertahanan dari Persib Bandung saya boleh katakan walaupun kemasukan 1 gol, ini sukses untuk menjaga Fortes. Karena kan di sini Igbo, Nevo, dan Kuipers nggak main ya. Tapi boleh dikatakan menurut saya lini belakang dari Persib sukses menjaga Fortes. Tapi permasalahannya tinggal lini depan dan lini tengahnya Persib. Kenapa nggak bisa menciptakan gol itu aja. Karena kan tujuannya kita untuk menang kan harus mencetak gol. Nah ini yang menurut saya kembali lagi. Kalau kalian amati Persib Bandung kalah lawan Persija, kalah lawan Arema itu tanpa mencetak gol. Mungkin beda cerita kalau kalahnya tetap mencetak gol, itu mungkin beda cerita. Tapi ini nggak mencetak gol sama sekali. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian tentang catatan saya menurut pribadi saya, pendapat saya sendiri karena saya menonton pertandingannya secara langsung. Jadi nanti next Arema ketemu Bali United dan Persib ketemu Madura ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ketemu Madura ya. Jadi itu aja. Sampai ketemu di review selanjutnya ya. Thank you ya. See you.